damkar dan juga dari masyarakat itu ada sekitar 5. Diduga awalnya karena kita ambil dari laporan dari keluarganya yang masuk ke sini karena beberapa orang datang ke tempat kita melaporkan bahwa ada keluarga yang belum melaporkan. Jadi estimasinya baru satu titik saja. Baru satu titik saja. Karena di sini ada 6 bangun lebih yang di daerah family Jalan Abdul Wahab ini itu ada bangunan dan ini bangunan yang paling menonjol yang dilaporkan oleh keluarga korban yang sering masuk ke sini daripada bangunan lainnya. Kalau secara keseluruhan di Mamuju ada berapa Pak yang diperkirakan masuk ke sini? Nanti mungkin dari PP ya, PP yang secara general yang mengurusi untuk 70 korban. Tapi kalau untuk Basarnas dan Sugabungan fokus ke evakuasi, pencarian dan penemuan korban. Akses jalan poros Mamuju Majene yang sebelumnya terputus saat ini mulai terbuka. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo saat meninjau kondisi pasca gempa dan pengungsi di Kabupaten Majene memastikan fokus pencarian korban terus berlangsung. Penanganan terhadap korban, baik itu korban yang luka berat dan juga yang wafat, ya, mendapatkan dukungan dan perhatian yang cukup dari pemerintah. Kemudian juga yang harus kita perhatikan adalah bagaimana tim gabungan yang di bawah koordinasi Badan SAR Nasional itu bisa memastikan tidak ada lagi korban yang berada di reruntuhan, apalagi korban yang kondisinya masih dalam keadaan hidup. Ya, kita harapkan hari ini bisa segera tuntas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Lantamal 6 kembali memberangkatkan 2 KRI memasok bantuan bagi para korban. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan pengawalan penuh untuk memastikan seluruh bantuan korban gempa Sulawesi Barat tiba dan tersalurkan dengan baik. Sementara untuk penanganan korban luka, Panglima TNI memerintahkan pengerahan kapal rumah sakit KRI Suharso untuk segera merapat ke pangkalan TNI AL di perairan Mamuju. Dalam beberapa hari nanti akan kita hadirkan KRI Suharso. Kebetulan saya lihat lanal kondisinya bagus, tidak ada kerusakan. Bagi korban patah tulang, termasuk korban-korban akibat yang lain, bisa dirawat atau dioperasi apabila perlu di KRI Suharso. Yang perlu diperhatikan adalah sistem distribusi bantuan yang saat ini sedang berjalan harus benar-benar diamankan. Mulai dari pemberangkatan sampai menuju ke wilayah Mamuju, yang tidak kita harapkan adalah adanya ya mungkin minta bantuan di tengah jalan. Gempa susulan tercatat puluhan kali terjadi pasca gempa magnitudo 6,2 di Mamuju, Sulawesi Barat. Bagi para korban di pengungsian, bantuan kini terus berdatangan lewat jalur darat, laut, dan udara. Sejauh mana ancaman gempa susulan di wilayah Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat? Bagaimana pula pola penanganan para korban yang sudah berlangsung saat ini? Kita bahas lebih lengkap bersama Gegar Prasetya, Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia. Pak Gegar, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ada pula Pak Hamid Awaludin, Ketua Bidang Internasional Palang Merah Indonesia. Sehat ya Pak Hamid ya? Sehat sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Hamid, saya izin ke Pak Gegar lebih dulu. Pak, sejauh ini bagaimana Anda memahami kondisi atas laporan bencana susulan yang terus terjadi di sekitar Mamuju dan juga Majene? Jadi memang kalau kita lihat memang kondisi dari gempa yang terjadi di Mamuju ini, Mbak, ya, sebenarnya kan pantai sisi barat Sulawesi itu ada 2 klaster yang ada di situ. Jadi klaster di utara sama klaster di selatan. Kalau klaster di utara itu main triggernya itu Palu Koro Transfer Fault. Sementara kalau untuk di selatan itu jadi sekitar Majene, Mamuju sama Sinambung itu ada tiga kejadian yang pernah terjadi. Jadi ada segmen yang asosiasi dengan Paternoster Fault. Jadi sebenarnya lokasi ini yang memang harus diwaspadain bersama-sama karena publikasi kami tahun 2001 sebenarnya diduluin juga publikasi oleh Pak Nanang Puspito dari ITB pada waktu melakukan PhD di Tokyo University. Itu sudah ada publikasi mengenai keaktifan zona gempa di sisi barat dari Sulawesi. Jadi klaster utara itu Palu Koro, kemudian klaster selatan itu asosiasi dengan Paternoster platform atau Pak Katili dulu menyatakan Paternoster Fault. Jadi misalnya seperti
shadow fault yang ada di situ. Oke, begini Pak, kemarin dari BMKG Bu Dwi Korita waktu menyampaikan konferensi pers terkait dengan gempa ini menyatakan bahwa memang tidak ada kemarin pada saat penyampaian konferensi pers memang tidak ada indikasi akan ada tsunami. Tetapi diwanti-wanti sekali masyarakat sebaiknya Menuju di tengah itu ada sekitar 58 yang meninggal, kemudian ada 100 orang yang luka-luka. Itu memang di Tenggareh adanya tsunami juga, tapi tidak tercatat berapa gelombang tsunami yang terjadi pada saat itu pada tahun 67. Kemudian yang untuk peristiwa di bulan Februari tahun 1969 itu yang di yang di Tinambung. Jadi yang di Majene itu juga sama. Jadi ada tsunami juga yang terjadi di situ. Jadi makanya Bu Dwi Korita pada waktu itu menyatakan bahwa secara historis gempa-gempa yang terjadi di pantai barat daerah Sulawesi Barat ini yang Mamuju, Majene, sama Tinambung itu pernah terjadi tsunami. Kemudian juga hati-hati kalau misalnya mengungsi ke arah pegunungan karena kita ketahui juga rawan adanya longsoran juga di situ. Ya. Oke, jadi memang harus berhati-hati lagi ya kemana harus mengungsi itu benar-benar harus dipikirkan oleh pemerintah daerah dan juga masyarakat. Pak Hamid, sejauh ini dukungan PMI untuk mendukung operasi kemanusiaan di Sulawesi Barat seperti apa? Yang kami dengar memang sudah bantuan sudah mengarah, tapi karena infrastrukturnya rusak sehingga ada kesulitan di tengah jalan. Seperti tadi kata Pak Panglima adalah bahwa ada masyarakat yang butuh bantuan di tengah jalan. Ya, begini. Pada prinsipnya PMI itu dalam bekerja di Indonesia, 6 jam setelah kejadian PMI sudah hadir. Itu prinsip umum ya yang kita terapkan. Khusus Sulawesi Barat, yang pasti per hari ini kita sudah kerahkan 12 tangki mobil tangki, 9 ambulans, dan 90 relawan yang berasal dari Palang Merah Indonesia Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Semua ada. Kemudian barang-barang logistik 4,2 ton sudah tiba di sana diangkut dengan pesawat udara. Nah, pelan-pelan yang lain ini diangkut dengan darat melalui Trans Sulawesi. Ya. Khususnya yang dari Makassar. Kita sudah kirim misalnya tenda keluarga 199. Satu tenda itu bisa dihuni satu keluarga yang terdiri atas 5 orang. Kemudian alat-alat kesehatan, dokter, bahkan mereka sekarang sudah mulai bekerja di sana. Oke. Di Mamuju. Oke. Jadi sejauh ini masih terus dikirim ya bantuan juga ya Pak ya? Dikirim, betul dikirim. Oke, dari pengalaman lokasi-lokasi gempa sebelumnya, apa bantuan yang saat ini paling dibutuhkan oleh para pengungsi akan dijawab oleh Pak Hamid sesaat lagi. Anda tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.